Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita mencari jurnal. Video ini saya buat karena berdasarkan kepada beberapa pertanyaan yang dilakukan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa kepada saya tentang bagaimana Pak ya cara mencari jurnal. Misalkan jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, dan lain sebagainya. Nah, untuk kita mengetahui dan membidik jurnal yang cocok bagi diri kita, yaitu bersinta apakah Sinta 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, maka caranya adalah kita masuk ke websitenya Sinta ya. Jadi Sinta sendiri itu menunjukkan tingkatan akreditasi ya. Jadi kalau semakin kecil angkanya, misalnya Sinta 1, maka dia semakin tinggi. Jadi Sinta 1 itu lebih tinggi dari Sinta 2. Yang terendah adalah Sinta 6. Nah, untuk mahasiswa pasca sarjana S2, mungkin ketika tugas akhir itu penelitiannya minimal harus di-submit dan telah diterbitkan di Sinta 3 ya minimal kalau di UIN Sumatera Utara. Nah, baik, kita langsung ketika kita mau mencari jurnal tersebut, maka kita ketik saja Sinta. Nah, kita enter. Nah, ini lalu kita buka Sinta. Nah, kita sudah masuk di website Sinta kemendikbud.go.id. Lalu kita cari search. Nah, search, lalu di sini ada bacanya jurnal, kita klik jurnal. Nah, ini adalah keseluruhan jurnal-jurnal. Nah, untuk mencari jurnal-jurnal yang bersinta itu, maka kita buat saja filter. Nah, filter. Nah, di sini ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, Scopus, dan Garuda. Maka kita klik saja Sinta satunya. Sinta 3. Kata kita yang bidik Sinta 3, maka kita bidik Sinta 3. Karena Sinta 3 boleh, maka kita bisa juga mengklik Sinta 2. Sinta 4 jangan kita klik. Kenapa? Karena kalau misalnya ini untuk mahasiswa pasca sarjana S2 ya, misalnya di UIN Sumatera Utara yang harus mengupload hasil penelitiannya di jurnal minimal Sinta 3, maka yang kita klik hanya Sinta 3 sampai Sinta 2. Kalau nanti Sinta 4 ini kan dia tidak boleh karena minimal harus Sinta 3. Yang boleh lebih tinggi yaitu di Sinta 2. Lalu kita filter jurnal. Filter jurnal. Nah, ini adalah nama-nama jurnal yang dia memiliki Sinta minimal Sinta 3 dan Sinta 2. Nah, macam ini Economic Development Analysis Journal itu S2 accredited. Jadi terakreditasi di Sinta 2. Ini Sinta 2, ini Sinta 2, ini Sinta 2. Seluruhnya ini dia Sinta 2. Atau kalau kita biar mudah, maka yang kita filter hanya Sinta 3 saja. Sinta 3 filter jurnal. Nah, ini akreditasinya S2 accredited ini. Maksudnya dia terakreditasi di Sinta 3. Lalu misalkan bidang kita adalah hukum Islam, maka kita memilih jurnal yang tepat. Tidak mungkin kan kalau kita jurusan misalnya hukum keluarga Islam atau kita jurusan hukum Islam S2, kita membidik jurnal perspektif ilmu pendidikan karena ini tentu tidak cocok. Jurnal akuntansi dan auditing tentu tidak cocok. Cara mencarinya bagaimana? Maka kita lihat satu-satu. Ini cara pertama, kita lihat satu-satu. Misalnya ini kan kalau tidak ada, ini mesti jurnal pendidikan guru sekolah,
Ini jurnal Benefita Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi, maka kita klik yang 2. Nah, kita klik 2, Jurnal Nurse Indonesia, Sejarah dan Budaya. Ini juga belum ada di sini. Nominal Barometer Riset Akuntansi juga belum ada. Belum ada. Journal of Biology Education belum ada. Evangelical Jurnal Teknologi Injili dan Pembinaan Warga ini juga tidak ada. Jurnal Pendidikan tidak ada. Nah, kalau kita sabar, kita bisa menelitinya itu satu-satu. Kalau tidak ada di 2, lalu kita next lagi 3. Nah, ini cara yang manual. Tapi bisa saja, kalau kita mau cara cepatnya, maka ketika tadi sudah kita filter di Sinta 3, filter jurnal, lalu apa bidang yang akan kita bidik? Misalnya hukum Islam, maka kita ketik saja di sini, hukum Islam. Lalu kita enter. Nah, ini dia. Inilah jurnal yang ada, misalnya kita tadi mahasiswa hukum Islam atau hukum keluarga Islam, maka jurnal ini bisa kita bidik. Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Kemudian media syariah, wahana kajian hukum Islam dan pertanyaan sosial. Lalu muncul semualah jurnal-jurnal yang skupnya itu adalah skup hukum Islam. Nah, seperti inilah cara kita mencari jurnal, ya. Lalu setelah kita temukan misalnya Al-Maslahah, ya. Jurnal Al-Maslahah. Mana yang mau kita bidik? Misalnya jurnal Al-Maslahah, maka kita klik Al-Maslahah. Nah, ini jurnalnya. Ini jurnalnya. Lalu bagaimana biar supaya kita masuk ke websitenya? Ya kita buka tab baru. Tab baru. Kita copy paste aja, copy paste, Ctrl C. Nah, kita Google lagi, lalu kita tempelkan ya di situ penulisan Google. Nah, ini kan sudah muncul Al-Maslahah, jurnal Al-Maslahah. Nah, inilah dia jurnalnya. Jurnal Al-Maslahah. Kita sudah dapat. Lalu ketika kita sudah dapat jurnalnya ini, bagaimana cara kita mensubmit di jurnal ini seperti itu? Atau sebelum kita mensubmit, maka terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana template yang diinginkan oleh jurnal ini. Nah, maka biasanya jurnal-jurnal tersebut menyediakan template di sini. Nah, ini ada templatenya, lalu kita klik. Nah, ini gaya selingkungnya. Nah, seperti inilah apa? Ini bisa kita download. Setelah kita download, nanti kita buka. Berarti gaya selingkungnya nih, ketik judul artikel Anda. Seperti inilah gaya selingkungnya. Abstrak. Berarti abstraknya ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kemudian ada keyword, pendahuluan, hasil pembahasan, 1, 2, dan kesimpulan. Sub-sub temanya seperti ini. Ini saran dan ucapan dari terima kasih, katanya bersifat opsional, ada daftar pustaka. Contoh penulisan daftar pustaka. Nah, kalau kita ingin membidik sebuah jurnal, maka kita lihat templatenya dan gaya selingkungnya. Biasanya mereka sediakan. Atau cara lainnya adalah kita melihat yang sudah ada. Nah, seperti ini. Yang sudah ada itu maksudnya tulisan-tulisan yang sudah terbit. Nah, itu kita perhatikan baik-baik. Apakah dia menggunakan body note, apakah menggunakan footnote. Itu kita lihat di tulisan yang sudah terbit. Nah, saya juga kasih satu trik untuk membidik jurnal. Kalau misalnya jurnal itu terbit 2 kali dalam 1 tahun, nah, misalnya ini tahun ini kan kalau kita lihat ini dia terbit berarti setahun 2 kali.
Ini bisa kita lihat dari mana? Bisa kita lihat dari home, misalnya dari sini. Nah, ini dia kan disebutkan berapa kali jurnal ini terbit. Nah, ini katanya Jurnal Hukum Islam dan Peradaban Sosial ini diterbitkan 2 kali dalam 1 tahun, twice a year kan, di Januari Juni dan di Juli Desember. Berarti Jurnal Al-Maslahah ini terbitnya 2 kali dalam 1 tahun. Kalau dia Januari Juni berarti terbit di Juni, Juli Desember berarti terbit di Desember. Nah, ketika kita melihat, kalau kita melihat tulisan yang sudah diterbitkan, itu kita melihatnya di arsip. Nah, di arsip ini, nah dia sudah 2 kali terbit di tahun 2022 ini. Itu berarti jurnal ini tidak lagi menerima di tahun 2022. Dia hanya menerima terbitan di tahun 2023 di bulan Juni. Maka kalau kita mau diterbitkan di tahun 2022 ini udah Desember 2022, kebetulan video ini dibuat di Desember 2022, maka kita carilah jurnal nantinya di tahun 2002 ini, misalnya dia baru terbit 1 kali. Nah, misalnya volume 10 nomor ini volume 10 nomor 01, tapi volume 10 nomor 02-nya ini tidak ada. Dia baru terbit sekali. Nah, itu berarti kemungkinan bisa jadi jurnal tersebut masih membutuhkan tulisan. Atau bahkan sama sekali di tahun 2022 mereka belum terbit. Maka itu peluangnya akan sangat besar. Jadi seperti itu ya kalau kita ingin membidik agar tulisan kita bisa cepat ya, bisa cepat diterima oleh pihak jurnal. Lalu selanjutnya tadi ketika kita ingin mempelajari template-nya, maka kita klik misalnya volume 10 nomor 2. Nah, ini di sini ada beberapa tulisan ya. Ada juga di sini ini rata-rata ada tulisan dari mahasiswa mahasiswa UIN Sumatera Utara dan para dosennya. Ini misalkan jurnal efektivitas peraturan tidak menikah selama masa studi di STAI As-Sunnah Deli Serdang. Ini penulisnya Muhammad Amar Adli, Imam Yazid, dan Nur Halimah As-Sa'diyah. Nah, lalu kita klik di sini. Kita klik pada tulisan ini. Nah, lalu setelah kita klik muncul tulisannya. Lalu kita download this PDF file. Nah, lalu kita klik. Nah, ini di sini kita lihat sudah tulisan. Kalau Al-Maslahah ini tidak perlu kita buat karena nanti otomatis yang membuatnya itu adalah editor di jurnal tersebut. Yang perlu kita perhatikan adalah tata cara penulisan ini tadi seperti yang diungkapkan di awal. Ini sudah ada judulnya, nama penulisnya di sini, lalu ini asal ya. Asal daripada penulis dari UIN mana. Kalau di sini UIN Sumatera Utara Medan, lalu ini adalah emailnya sesuai dengan urutan daripada penulis. Lalu abstrak, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Lalu ini ada pendahuluan. Nah, tulisan ini berarti menggunakan badinat ya. Di jurnal ini berarti menggunakan badinat. Nah, seperti ini kan. Badinatnya seperti ini ya. Kita ikuti saja misalnya ini Abu Yakub ini badinat. Jadi jurnal ini tidak menggunakan footnote. Nah, biasanya kalau di UIN itu kan yang familiar itu menggunakan footnote, tapi jurnal ini dia menggunakan badinat. Demikian saja ya. Kalau kita ingin mengetahui pertama cara mencari jurnal Sinta berapa, lalu bagaimana kita menyiapkan tulisan kita. Nah, ini tulisan kita. Nah, pada video berikutnya nanti saya akan menerangkan tentang bagaimana cara kita mensubmit ya, mensubmit jurnal, mensubmit artikel kita di jurnal yang kita tuju. Demikian saja. Lebih dan kurang saya maaf. Pada Allah saya menampun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.